Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Analitik dan Visualisasi Data C. Di sini kami akan mempresentasikan analisis artikel yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu berjudul Visualisasi Data menggunakan sistem formasi geografis untuk potensi bank sampah di Surabaya. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7, yaitu pertama dari Wulandari dengan NIM 22410100101, dan saya sendiri Rehan Ramadan NIM 224101003, Gusti Ayu Hairunisa NIM 224101025, kemudian ada Anita Sylvia Budiarti dengan NIM 22410101037, dan yang terakhir ada Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM 22410101057. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah selanjutnya ini merupakan sebuah outline materi yang akan kita jadikan sebagai bahan bahasan pada kali ini. Nah, jadi setelah kita melakukan sebuah analisis kepada artikel yang sudah kita cari, di sini kita menemukan sebanyak 4 outline bahan bahasan yang akan kita bahas. Jadi yang pertama yaitu permasalahan yang dibahas atau permasalahan yang ada dalam artikel tersebut, selanjutnya yaitu solusi penyelesaian dari masalah tersebut, habis itu teknik analitik dan visualisasi data, dan yang keempat adalah analisis explanatory dan juga storytelling, who, what, dan how. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan yang dibahas atau permasalahan yang terdapat di artikel tersebut. Jadi, berdasarkan artikel yang telah kita analisis, di situ merupakan artikel yang menjelaskan tentang keadaan Kota Surabaya. Jadi pada saat itu Kota Surabaya itu memiliki sebuah permasalahan yang berkaitan dengan sampah atau dengan jumlah sampah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya dibuatlah sebuah bank sampah untuk mengatasi atau mendaur ulang dan juga mengelola sampah tersebut. Akan tetapi setelah proses pembuatan bank sampah timbullah sebuah problem baru atau permasalahan baru. Hal ini diakibatkan karena semua proses dalam penjalanan bank sampah ini dilakukan secara manual. Sehingga karena jumlah bank sampah yang semakin banyak, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan-permasalahan baru seperti yang pertama yaitu laporan berbentuk manual yang memungkinkan akan kehilangan data atau rusak sehingga data penimbangan tidak tercatat. Selanjutnya yaitu perusahaan dan pengepul kesulitan mendapatkan sampah yang diinginkan. Habis itu kesulitan mendapatkan informasi bank sampah mana saja yang tidak melakukan penimbangan bulanan. Selanjutnya, kesulitan dalam proses pemantauan bank sampah, jadi mana bank sampah yang aktif dan juga bank sampah yang tidak aktif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk solusi penyelesaian masalah yang terdapat pada artikel tersebut, yaitu dengan memvisualisasikan data menggunakan sistem informasi geografis untuk potensi bank sampah di Surabaya. Dalam proses visualisasi data tersebut dilakukan perancangan dan pembangunan sistem dengan nama Wahana Edukasi Harapan Alam Semesta atau yang disebut juga dengan WHSTA, yang memiliki fitur yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem offline. Nah, sistem offline ini dalam pengaksesannya tidak memerlukan koneksi internet. Adapun hal yang bisa dilakukan dari sistem offline yaitu yang pertama mengelola data bank sampah, melihat histori penimbangan sampah, dan ekspor database WHSTA, mengelola data profil bank sampah, melakukan import database dari WHSTA, hingga mengelola data pengepul. Kemudian yang kedua ada sistem online. Dalam pengaksesan sistem online ini memerlukan jaringan internet. Fitur yang bisa diakses dalam sistem online yaitu melihat peta persebaran bank sampah, mengelola data bank sampah, melihat laporan penimbangan, download dan import database dari setiap bank sampah, mengelola data potensi sampah, mengelola data petugas WHSTA, ekspor database untuk bank sampah, hingga mengelola database pengepul. Kemudian untuk teknik analitik dan visualisasi datanya, kita menggunakan teknik analitik explanatory, yaitu kemudian menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, teknik analitik yang digunakan untuk permasalahan bank sampah adalah explanatory ini, karena teknik ini cocok digunakan untuk storytelling dan menjelaskan isi dari artikel secara umum tanpa
harus mendetailkan isi dan artikel. Karena teknik explanatory ini digunakan untuk audiens yang lebih umum, contohnya masyarakat dan pemerintah. Dari penjelasan di atas, maka artikel visualisasi data menggunakan sistem informasi geografis untuk potensi bank sampah di Surabaya. Ini cocok dengan analisis explanatory karena isi dari artikel ini lebih menjelaskan masalah dan solusi secara umum untuk lebih dipahami oleh masyarakat untuk menjalankan aplikasi yang akan diterapkan. Visualisasi data. Permasalahan bank sampah di Surabaya dapat dibagi menjadi dua masalah, yaitu pemantauan kegiatan bank sampah dan pencarian letak bank sampah beserta potensi yang dimiliki. Kedua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan visualisasi data menggunakan sistem informasi geografis untuk potensi bank sampah di Surabaya. Pada sistem informasi tersebut disajikan fitur untuk melihat persebaran bank sampah yang ada di Surabaya. Informasi yang ditampilkan pada sistem visualisasi data sesuai kebutuhan pengguna dan data selalu diupdate secara real time. Dengan adanya sistem informasi geografis untuk potensi bank sampah di Surabaya, mempermudah pemantauan kegiatan penimbangan bank sampah dan mempermudah pencarian letak bank sampah beserta potensi yang dimiliki. Untuk materi selanjutnya itu adalah tentang analisis explanatory dan storytelling. Yang pertama-tama itu adalah who atau siapa. Jadi who ini dikhususkan untuk siapa, artikel tersebut dikhususkan untuk siapa. Di sini kita ada dua aktor, yaitu ada audience dan ada you atau si developer aplikasi itu sendiri. Untuk audience itu sendiri, dia itu merupakan masyarakat Surabaya, pemerintah, dan pengelola bank sampah. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan tentang solusi penyelesaian masalah sampah yang terjadi di kota Surabaya. Dan penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat, agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah. Selanjutnya, aktor yang kedua yaitu you, atau developer dari aplikasi. Dalam artikel visualisasi data menggunakan sistem informasi geografis untuk potensi bank sampah di Surabaya, terdapat pembahasan yang menyajikan tahapan perencanaan aplikasi dari tahap observasi sampai tahap evaluasi sistem. Penulis juga memberi gambaran perancangan aplikasi pada artikel ini. Jadi, kedua aktor ini merupakan orang atau aktor yang ingin dirangkul atau ingin mendapatkan informasi dari artikel bank sampah di Surabaya ini. Selanjutnya adalah tentang analisis explanatory yang kedua, yaitu what atau apa. Apa saja hal yang dilakukan. Di sini ada action, ada mekanisme, dan juga ada tone. Untuk aksinya sendiri, itu penulis menyajikan data dalam artikel dengan bahasa yang baku yang umum dan memberi tanda pada kata asing untuk lebih memudahkan audiens memahami maksud dari penulis. Selain itu, penulis juga menyajikan gambar-gambar rancangan sistem dari bagian use case hingga mock-up aplikasi untuk lebih memudahkan audiens memahami gambaran aplikasi yang nantinya akan digunakan. Untuk mekanismenya sendiri, penulis menyajikan data dalam artikel ini dengan menjabarkan masalah yang terjadi, kemudian menjabarkan solusi penyelesaian masalah dengan perancangan aplikasi yang disajikan secara detail dengan gambar-gambar rancangan aplikasi. Sedangkan untuk tone sendiri, dalam menjelaskan artikel ini dibutuhkan nada bicara yang santai, namun serius dan seinformatif mungkin, karena kemungkinan audiens tidak dapat memahami isi artikel dengan mudah. Baik, yang terakhirnya ada how. How ini bagaimana cara pembicara menyampaikan isi artikel kepada audiens. Jadi dari artikel ini pembicara dapat menyampaikan data permasalahan sampah yang dihadapi oleh pemerintah Surabaya. Kemudian pembicara dapat menyampaikan solusi permasalahan tersebut dengan menampilkan perancangan aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya, sehingga pembicara dapat lebih mudah menyampaikan poin-poin dari artikel ini dan dapat menarik kesimpulan sehingga capai goals yang ingin disampaikan oleh pembicara itu sendiri. Jadi seperti itu how ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.